Oke, langkah selanjutnya kita adalah menentukan jam berapa terjadinya istimewa pada tanggal 23 April 2020. Nah, sebelumnya di sini data-data di sini ini adalah data yang berasal dari data epimeris. Jadi, dalam menentukan jam istimewa ini, teman-teman harus mempersiapkan data epimeris nanti pada tanggal 23 April 2020. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana penentuan jam berapa terjadinya istimewa, teman-teman harus mengenal dulu beberapa data yang berasal dari epimeris. Yang pertama adalah data FIB. Nah, FIB ini kepanjangan dari fraction illumination atau fase bulan. Nah, di sini nanti kita mencari data FIB terkecil. Nah, karena itu nanti kita sebagai penentuan kita mau mengambil pada jam berapa, karena menyesuaikan pada jam berapa FIB terkecilnya itu. Kemudian teman-teman juga harus mengenal yang namanya ILM atau Ecliptic Longitude Matahari, nah, atau bujur astronomi matahari. Kemudian ALB atau Apparent Longitude bulan. Nah, 3 data ini teman-teman harus mengenal. Nah, nanti coba kita mempraktekkan, karena saya juga akan menampilkan data epimeris pada tanggal 23 April 2020. Nah, kemudian setelah kita menemukan 3 data tadi, nanti ada rumusnya. Kemudian kita menentukan yang namanya SM atau sabak matahari. Ini nanti ada rumusnya juga. Jadi intinya yang paling inti adalah kita menentukan atau mencari data 3 tadi. FIB, ILM, dan ALB. Kemudian kita menentukan SB atau sabak bulan. Nah, sabak bulan ini adalah selisih ALB pada jam terkecil dengan ALB pada jam berikutnya. Kemudian kita menentukan MB atau jarak matahari dan bulan, kemudian SBM, kemudian titik istimewa, kemudian istimewa, dan kemudian setelah menentukan istimewa kita koreksi WIB atau koreksi daerah. Teman-teman tidak usah pusing karena nanti perhitungannya tidak serumit dengan kata-kata yang didengar, karena teman-teman sangat asing sekali dengan kata-kata ini, jadi terlihat rumit. Oke, setelah ini coba kita langsung praktekkan penentuan kapan terjadinya jam istimewa pada penentuan 1 Ramadan 1441. Yakni kita menjawab pada jam berapa terjadinya istimewa tanggal 23 April 2020. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwasanya kita menentukan yang namanya FIB atau fraction illumination bulan yang terkecil pada tanggal 23 April 2020 itu adalah 0,00139. Ini terletak pada jam 3 GMT. Nah, di sini saya ingatkan kembali. Berarti setelah kita menentukan FIB terkecil ini, kita menentukan data-data setelahnya ini menggunakan data tanggal 23 April 2020 pada jam 3 dan setelah jam 3, ini jam 4 ya. Karena apa? Karena kita penentuan FIB terkecil ini sebagai penentuan kita mencari datanya itu tadi. Oke, kemudian kita menemukan data ILM, kita sebut aja ILM ya, atau Ecliptic Longitude Matahari ini pada jam 3 itu datanya adalah 33 derajat 26 menit 7 detik. Kemudian pada jam 4-nya 33 derajat 28 menit 34 detik. Kemudian setelahnya kita mencari yang namanya apparent longitude bulan atau ALB ya. Pada jam 3 itu 33 derajat 40 menit 18 detik. Kemudian pada jam 4-nya 34 derajat 10 menit 13 detik. Sekarang juga teman-teman coba
buka data epimeris pada tanggal 23 April 2020. Nah, coba semuanya ini dicek. Apakah benar atau salah, dan bisa dipastikan bahwa teman-teman itu bisa mencari datanya. Oke. Nah, ini yang saya bilang. Ini adalah, jadi nanti di dalam epimeris, kalau teman-teman sudah lihat, pasti teman-teman sudah pernah lihat, pada tanggal 23 April 2020 itu nanti ada tampilan yang atas itu data matahari dan yang bawah adalah data bulan, dan ini adalah kita data bulan. Nah, yang pertama kita mencari, nah ini yang saya bilang FIB itu ini, fraction illumination bulan. Kita mencari yang angkanya paling terkecil. Nah, ini terletak pada jam 3 GMT. Nah, pada jam 3 GMT, nah ini sebesar 0,00139 ya. Kemudian setelah itu data bulan yang kita pakai ini adalah data ini yang saya kasih merah ini, apparent longitude bulan. Nah, kita mencari atau mengambil data pada jam 3 dan jam 4. Nah, datanya berarti ini. Oke, teman-teman bisa cek. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini adalah data matahari, kalau tadi adalah data bulan. Nah, ya, yang dipakai adalah ecliptic longitude bulan. Nah, ini kita cari pada data jam 3 dan jam 4. Oke, setelah ini bisa dipahami ya, terkait dengan penentuan data. Nah, di sini kita langsung menentukan pada jam ijtima. Setelah data-data tadi kita temukan, sekarang ini saatnya kita mengolah dari data-data tersebut. Nah, yang pertama adalah kita menentukan yang namanya sabak matahari per jam, atau kita bisa singkat SM. Nah, ini dengan cara ILM jam 3 dikurangi ILM jam 4 ya. Hasilnya adalah 0 derajat 2 menit 27 detik. Ini saya kasih catatan, hasilnya ini adalah nilai mutlak. Artinya apa? Kalaupun hasilnya negatif, maka kita tetap tulis atau kita pakai hasil positif. Ini namanya nilai mutlak. Oke. Kemudian setelah ini kita menentukan sabak bulan per jam, atau kita bisa singkat SB dengan cara ALB jam 3 dikurangi ALB jam 4. Maka selisihnya adalah 0 derajat 29 menit 55 detik. Ini juga menghasilkan yang namanya nilai mutlak. Artinya ketika nilainya ini negatif, maka kita tetap menggunakan hasil positif atau kita buat positif. Itu namanya nilai mutlak. Kemudian kita menentukan jarak matahari dan bulan. Nah, ini caranya adalah hasil dari selisih ILM ini. Mohon maaf, kita memakai data ILM jam 3, ILM jam 3 dikurangi ALB jam 3 juga. Karena apa? Karena data yang paling inti ini adalah jam 3. Maka jarak matahari dan bulan itu adalah min 0 derajat 14 menit 11 detik. Ini nilainya tidak mutlak. Artinya ketika nilainya negatif tetap menggunakan nilai negatif, ketika positif tetap positif. Itu ya, jangan salah karena ini akan mempengaruhi. Jika kita memakai nilai mutlak atau dibuat positif, maka nanti akan berpengaruh pada penentuan setelahnya. Itu bisa jadi bedanya itu sampai setengah jam gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah nilai yang sebenarnya, bukan memakai nilai mutlak. Artinya ketika hasilnya negatif maka kita tetap tulis negatif. Oke. Setelah ini tahap selanjutnya kita menentukan sabak bulan muadal, atau kita bisa singkat SBM. Sabak bulan muadal ini adalah selisih SB
berapa tadi selisihnya? 0 derajat 29 menit 55 detik. Kemudian dikurangi selisih Sn 0 derajat 2 menit 27 detik. Maka hasilnya adalah 0 derajat 27 menit 28 detik. Ya. Setelah ini kita menentukan yang namanya titik ijtima dengan cara MB, hasil MB tadi, jarak matahari bulan tadi yakni 0 derajat 14 menit 11 detik dibagi hasil dari SBM yakni 0 derajat 27 menit 28 detik. Maka hasilnya titik ijtimanya adalah min 0 derajat 30 menit 58,98 detik. Nah, setelah ini kita menentukan ijtimanya, yakni tadi kita lihat waktu terkecilnya pada jam berapa ya. FIB terkecilnya tadi pada jam 3 ya, pada jam 3, maka kita tulis 3 jam 0 menit 0 detik. Kemudian dikurangi titik ijtima yakni min 0 derajat 30 menit 58,98 detik. Nah, atau kalau teman-teman tidak usah bingung, jadi ini memakai plus cuma karena negatif, jadi saya tulis negatif gitu ya. Jadi kalau menghitung lebih mudahnya gini saja, 0 jam 0 menit 0 detik ditambah min 0 derajat 30 menit 58,98 detik. Maka hasilnya adalah 2 jam 29 menit 1,2 detik GMT atau waktu Greenwich ya. Ini masih memakai waktu Greenwich. Nah, ketika kita pakai di wilayah Indonesia Barat atau WIB, maka kita harus memakai koreksi WIB. Nah, bedanya Greenwich dengan WIB itu adalah 7 jam, maka kita tambah 7 ya kan. Dari hasil ijtima 2 jam tadi ditambah 7 jam, maka hasilnya ijtimanya adalah 9 jam atau jam 9 29 menit 1,2 detik. Nah, kita sudah menemukan di sini setelah dikoreksi WIB. Maka kesimpulannya adalah ijtima 1 Ramadan 1441 Hijriah ini jatuh pada tanggal 23 April 2020 pada hari Kamis Wage jam 9:29. Ini saya globalkan. Nah, saya kasih catatan karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya jam ini melebihi nanti setelah kita koreksi waktu daerah atau waktu WIB, itu nanti hasilnya itu melebihi melebihi 24 jam ya, melebihi 24 jam. Maka di situ nanti kita dikurangi 24 jam dan otomatis melewati 1 hari, atau artinya harinya itu kita tambah. Oke, example ya, saya contohkan perkiraan ijtima 22 Mei 2020 pukul 8 GMT Jumat Pon. Maka perkiraannya adalah jam 18 GMT ini nanti kita tambah 7 menjadi 25 WIB ya kan, tidak mungkin pada jam 25 WIB. Maka artinya 25 WIB ini nanti kita kurangi 24, maka sisanya adalah 1 WIB. Maka ketika lebih dari 24 jam ini, harinya kita atau tanggalnya kita lewati 1 hari, maka dari mulai Jumat menjadi Sabtu, atau dari tanggal 22 menjadi 23 ya. Teman-teman bisa dipahami ya, karena penentuan yang 1 Ramadan ini kurang dari 24 jam, maka ini sangat mudah ya. Ketika lebih dari 24 jam, saya ingatkan lagi, kita kurangi 24 jam dan
hari ataupun tanggalnya, otomatis kita tambah 1 hari. Nah, demikianlah terkait dengan penentuan kapan terjadinya ijtima, sekaligus kapan terjadinya atau tepatnya jam ijtima dalam penentuan awal bulan Komariah. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, untuk minggu depan kita menentukan posisi keadaan hilal. Nah, di situ nanti kita bisa menentukan apakah kita bisa melaksanakan Ramadan bersama atau tidak. Nah, tolong dipahami karena soal UAS nanti saya akan memakai penentuan bagaimana menghitung penentuan awal bulan Komariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.